Apa di sini ada yang menyukai Korean pop atau K-popers? Jika ada, saya juga dulunya adalah seorang K-popers. Saking sukanya saya dengan K-pop, dulu saya sempat memiliki akun media sosial yang secara khusus saya peruntukkan untuk kegiatan K-pop saya. Contohnya, seperti mencari update terbaru dari idola dan juga mencari relasi yang satu frekuensi dengan saya, yaitu sama-sama K-popers. Sampai pada suatu waktu, salah satu teman online saya mengalami sebuah musibah, yakni ia terkena penipuan tiket konser. Hal tersebut tentu saja membuat teman saya menjadi sangat sedih karena uang yang telah ia keluarkan tidak sedikit jumlahnya. Sampai pada akhirnya, teman saya memutuskan untuk mengadu dan juga meminta pertolongan di media sosial. Dengan harapan orang-orang yang melihat dapat menolong teman saya untuk mencari siapakah pelakunya. Namun, reaksi yang ditimbulkan pada masyarakat kala itu justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Saat itu, justru teman saya yang dipojokkan dan dihakimi. Hanya karena teman saya ini seorang K-popers. Setelah saya menelaah kolom komentar, saya mengetahui bahwa mereka berpikir bahwa wajar saja jika teman saya ini terkena penipuan. Karena K-popers itu memang pada dasarnya bodoh dan mudah tertipu. Nah, teman-teman, mungkin banyak dari kalian yang sudah sering atau familiar dengan kasus-kasus serupa dengan kasus yang barusan saya paparkan. Dan hal tersebut didasari oleh satu hal, yakni perilaku stereotyping. Stereotip sendiri merupakan sebuah konsepsi terhadap seorang individu atau sebuah kelompok yang mana hanya berdasarkan prasangka atau subjektif yang belum tentu kebenarannya. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa tindakan stereotyping merupakan tindakan yang salah. Namun, walaupun tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak benar, justru faktanya marak loh yang melakukannya. Masih banyak yang melakukannya. Terlebih lagi di media sosial. Orang-orang yang melakukan stereotyping di media sosial biasanya menggunakannya untuk memojokkan seseorang atau menghakimi seseorang. Bahkan tindakan tersebut bisa loh sampai pada tingkat cyberbullying. Contohnya saja, satu orang dari sebuah kelompok membuat suatu kesalahan. Orang-orang yang memiliki perilaku stereotyping ini akan langsung mengecap keseluruhan kelompok itu jelek. Padahal yang melakukan kesalahan adalah satu orang itu. Mirisnya, perilaku cyberbully yang didasari oleh stereotyping ini sudah banyak memakan korban. Banyak orang-orang yang menerima makian, cacian, pelecehan, hingga perundungan. Para pelaku merasa aman melakukannya karena berlindung di balik dinding media sosial. Trauma pasti menghampiri setiap korban. Bahkan sampai ada yang menutup akun media sosialnya dan juga berkonsultasi pada ahli seperti psikolog dan juga psikiater. Dengan melakukan tindak stereotyping, secara otomatis kita juga menjadi orang yang tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena kita menggolongkan seseorang hanya berdasarkan pada ras, kesukaan, agama, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang mana padahal seperti yang kita tahu, setiap manusia itu pasti memiliki pemikiran dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Orang dengan kesukaan yang sama belum tentu sifatnya sama. Orang dengan ras yang sama belum tentu karakternya mirip. Dengan adanya stereotyping ini, haruslah menyadarkan kita bahwa hal ini benar-benar perlu kita benahi karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
Jangan karena kemudahan kita dalam mengakses media sosial membuat kita mudah melakukan stereotyping terhadap orang lain. Jangan karena kita tidak mengenal orang tersebut secara langsung di dunia nyata memudahkan kita untuk melontarkan komentar-komentar jahat kepadanya. Jadi, tindakan stereotyping ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan wajib kita sadari bahwa tindakan ini adalah salah sepenuhnya. Penting bagi kita untuk selalu berpikiran terbuka dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Bijaksanalah dalam bermedia sosial sebab jarimu adalah harimaumu. Saya Safika Shalwa dengan NIM 115. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.